Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Hadi, host dari HS Channel. Saat ini saya sedang membajak kembali, membajak kembali rumahnya dari si Pirmoto. Selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi bro. Ya, Sehat bro? Sehat, alhamdulillah sehat. Kita ketemu lagi nih. Iya, lama udah beranjang sana ke sini. Iya. Ketemu tapi membajak terus. Membajak terus, gak apa-apa lah. Yang penting ada manfaat yang bisa kita sharing ke yang lain. Oke, Pak Bayu izin mau tanya-tanya sedikit. Ya silakan. Oke, ini Pak Bayu, yang saya dengar kan program rehabilitasi ini kan yang ada di lapas ini sudah mau selesai. Ya. Kalau setelah dari rehabilitasi selesai, ini teman-teman warga binaan atau residen ini mau diarahkan larinya untuk kemana Pak? Oh ya, memang benar dalam kurun waktu 6 bulan dari periode Juli sampai Desember kita sudah selesai lah istilahnya ya program rehabilitasi yang tahap kedua tahun 2021 dan ini memang waktunya untuk menurunkan mereka dalam artian kita arahkan atau kita salurkan ke bagian-bagian yang membutuhkan. Seperti contoh, ada beberapa residen karena jumlahnya ada sekitar 140 ya. Saat ini ada 140 residen yang berasal dari warga binaan pemasyarakatan. Nantinya semuanya ini akan disalurkan dan beberapa ada diteruskan ke pasca rehab. Jadi ada kegiatan setelah rehab itu ada pasca rehab. Nah, di pasca rehab ini lebih diarahkan ke pemberian atau pembekalan keahlian bagi warga binaan ini ya. Nah, terutama keahlian yang sifatnya untuk mereka nanti bisa bertahan hidup setelah keluar dari lapas. Jadi mereka bisa berasimilasi yang sebenarnya nih setelah keluar dari lapas. Ya seperti bercocok tanam, pertanian, peternakan, mebeler, kegiatan sifatnya pertukangan kayu itu ya, mebeler, terus kesenian, mungkin ada kesenian yang berasal dari bambu kayak kemarin kita sempat buat kerajinan dari bambu yang sudah alhamdulillah bisa dipasarkan bahkan hingga keluar lapas gitu. Terus ada kegiatan yang juga dapat menambah keahlian dari warga binaan, salah satunya bakery. Nah, ini dikeluarkan langsung oleh Pak Dokter kemarin. Bakery, terus las, terus pembuatan instalasi pertukangan kayu seperti kusen, terus jendela, bahkan ada yang buat lemari. Kemarin juga sempat ada sih. Jadi sudah jelas Pak ya, setelah mereka direhabilitasi, berarti mereka kan mendekati untuk bebas seperti itu Pak ya. Jadi mereka dibekalkan ilmu-ilmu seperti itu supaya agar setelah keluar nanti mereka tidak kembali lagi seperti itu Pak ya, tidak kembali lagi berjualan barang-barang yang terlarang seperti itu. Oke, ini Pak Bayu, setelah mereka keluar, apakah semuanya keluar atau memang ada beberapa orang yang ditahan di sini atau seperti apa Pak? Nah, konsepnya dalam rehabilitasi sendiri itu sebenarnya nggak semuanya akan dikeluarkan karena kami di sini juga butuh mereka yang bisa memberi contoh ke yang lain. Nah, ini biasanya dinamakan dengan big body. Ya, mungkin dari 140 nanti yang akan bertahan di sini sekitar 30 hingga 40-an. Nah, itu untuk memberikan contoh ke mereka, memberikan kredensi baik ke mereka. Supaya kenapa? Supaya nanti mereka bisa paham program di rehab itu apa saja tanpa kita mengarahkan satu persatu lagi. Karena jujur, lapas ini sudah over kapasitas. Terus warga binaan juga banyak. Kalau kita ngajari mereka satu persatu dengan waktu yang ada, ini nggak mungkin cukup. Nah, kita butuh yang namanya big body ini untuk ngasih arahan yang baik-baik mengenai program rehab secara utuh. Jadi mengasih tahu teman-teman yang baru yang nanti akan masuk ke sini untuk program apa saja yang ada di tempat rehab keseluruhannya. Oke. Kira-kira yang akan datang berarti akan ada rehab di tahun lagi Pak ya? Ya, seperti yang kemarin diberitahukan oleh selaku penanggung jawab rehabilitasi medis yakni Pak Dr. Kris. Kemarin beliau sudah memberikan ancang-ancang lah wacana yang akan
laksanakan untuk rehab di tahun 2022 kurang lebih sekitar 300 orang. Dan itu dibagi secara 2 tahap. 2 tahap. Nggak langsung 300 selesai, nggak. Terlalu banyak. Tempat blok yang kita gunakan tidak cukup. Jadi sekitar 150 gitu Pak yang akan masuk ke sini. Kurang lebih seperti itu. Itu dipakainya untuk rehab sos atau rehab medis Pak? Kelihatannya untuk apa namanya tahun ini sama ya konsepnya kayak tahun kemarin, mungkin akan kita utamakan yang rehab sos dulu, rehab sosial dulu, baru setelah rehab sosial selesai kita melangkah ke rehabilitasi medis. Rehab sos sama rehab medis kalau boleh tahu Pak, apakah ada perbedaan di dalam programnya gitu? Yang pasti ada perbedaan, dan rehab sosial ini lebih banyak kegiatan yang akan dilakukan selama rehabilitasi. Jadi kami pastikan nggak akan ada waktu santai. Oh gitu. Memang sengaja kita buat seperti itu bro. Kita kasih kegiatan yang insya Allah nanti punya manfaat bagi mereka, dan itu terjadwal mulai dari bangun tidur sampai mereka mau tidur lagi. Dari pagi sampai malam gitu ya? Pagi sampai malam. Okay. Setiap hari seperti itu. Kita tekan terus, kita kita press mentalnya supaya mereka benar-benar ngerti, ini memang kesalahanku. Ini salah dan saya tidak boleh melakukan lagi untuk kedepannya, makanya saya harus memperbaiki diri. Nah, ini fungsinya rehab secara gambaran umum ya, seperti itu. Jadi nanti akan masuk 150 orang residen baru dan perkenalan. Pertama kali masuk mungkin ada maksudnya cara-cara tertentu atau tradisi tertentu di Blok TR ini. Karena ya ini warga binaan ya, yang berasal dari mereka yang tersesat. Saya nggak bilang mereka ini salah. Kebanyakan mereka ini tersesat, jadi mereka nggak ngerti ini baik apa buruk. Jadi kita harus tuntun mereka. Ini fungsinya program rehab. Nah, ketika datang kita akan lakukan on the spot check. Ya, ini fungsinya apa? Biar nggak ada barang terlarang atau barang yang istilahnya bisa berpotensi untuk membuat keributan sehingga lingkungan blok tidak kondusif. Ini kita periksa, kita sita. Jangan sampai ada barang yang masuk, misalnya, baru kita musnahkan. Terus personalnya setiap orang ya mohon maaf ya, kita harus cek luar dalam ya. Nggak cuma di bajunya toh ya, mungkin kita akan buka bajunya, terus kita pakai handscoon itu, sarung tangan yang plastik itu, terus kita cek mulai dari organnya yang di dalam itu apa aja. Kalau memang ada potensi sakit dan ada bekasnya, jadi kan ketahuan juga. Nah, jadi kita bisa ngasih treatment si warga binaan ini dengan treatment beda, karena kita tahu bahwa di saat on the spot check dia memiliki bekas luka, misalnya bekas operasi atau bekas infeksi. Jadi kita bisa ngasih perhatian medis yang secukupnya bagi dia. Jadi sangat tertata Pak Bayu. Memang sudah ada schedule ya, jadwal yang sudah. Kalau saat ini kita harus on the spot check, habis itu kita harus tes urin awal. Setelah selesai kita pastikan ini perkenalan ke seluruh komponen yang ada di rehabilitasi. Bahkan setelah mereka datang ke sini, mereka nggak boleh tuh pakai rambut gondrong, nggak boleh. Harus semuanya gundul total. Gundul total. Okay. Kita kasih baju layak, baju kalau di lapas bilangnya baju dis itu, baju warga binaan. Nah, terus kita kasih tahu aturan-aturannya selama di rehab. Kalian harus berpakaian rapi, baju dimasukkan, pakai celana panjang, kemana-mana harus pakai masker. Karena ya kita sekarang kan nggak memungkiri lagi bahwa pandemi ini lagi marak-maraknya lagi, apalagi. Omikron katanya sudah masuk ya. Omikron katanya udah masuk ini ya. Kita harus waspada seperti itu. Oke, dengan jumlah 150 residen ditambah dengan yang sebagai big body-nya 40 orang, 190 itu nggak 200 ya. Itu pembagiannya seperti apa? Maksudnya satu konselor mungkin megang berapa klien atau butuh berapa konselor untuk megang 200 klien? Kalau idealnya satu konselor memang memegang 20 residen, 20 warga binaan. Jadi kurang lebih kalau misal nanti isinya sekitar 200 orang, berarti kita butuh sekitar 10 konselor. Nah, banyak juga memang. Tapi ya kalau misal kita nggak melakukan hal seperti itu, kita nggak sesuai dengan SOP yang ada, kita sendiri yang akan kerepotan. Nah,
nggak mungkin satu konselor akan menampung 40 orang dengan pemikiran yang berbeda-beda. Konselor ini juga punya masalah loh. Beliau juga harus memecahkan masalahnya sendiri gitu. Jadi kita nggak usah membebani konselor dengan banyak sekali residen karena nantinya nggak akan maksimal. Pastinya nggak akan maksimal. Apa ada kerjasama Pak dengan pihak lain, mungkin dari kepolisian atau TNI atau dari pihak rumah sakit atau seperti apa? Pastinya akan ada. Seperti tahun kemarin kita sudah bekerja sama untuk konselor sendiri, kita bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi dari luar lapas, jadi pihak ketiga ya istilahnya ya, yaitu Ghana Recovery. Terima kasih Ghana Recovery sudah mendukung kami selama melakukan rehabilitasi di lapas. Fungsinya untuk mendatangkan konselor dari luar. Nah, terus ada dari TNI sendiri sebagai instruktur pembinaan mental dan kepribadian warga binaan supaya mereka lebih disiplin, lebih tertib, lebih tertata, bangun tidurnya, kegiatan apa aja. Terus ada seminar-seminar bela negara yang dilakukan oleh bapak-bapak TNI ini. Terima kasih untuk Kodim 0826 Pamekasan sudah mendukung kami secara penuh dalam program rehab. Terus setelahnya ada dari kepolisian, kemarin juga ada dari Binmas itu, pembinaan masyarakat untuk ngasih seminar penyuluhan hukum. Jadi bapaknya kesini, bapak polisinya kesini bersama jajarannya ngasih seminar yang dilakukan beberapa kali, nggak cuma sekali tok. Nah itu cukup membantu anak-anak menemukan solusinya. Ketika ketemu seperti ini harus bagaimana, ketika nanti saya melakukan ini akibatnya seperti apa, akibat hukum yang terutama ya. Terus ada lagi dari dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan ngasih screening HIV dan TBC gratis. Nah, kita jadi tahu nih warga binaan mana yang butuh treatment TBC, HIV. Nah, ini selalu kita komunikasikan dengan dinas kesehatan supaya nantinya kita nggak cuma sendirian dalam melakukan pengobatan warga binaan ini. Dan yang terakhir kemarin kita juga bekerja sama dengan Pondok Pesantren Puncak Darussalam ini. Terima kasih Bapak Ustadz muda ini. Setiap sore loh ya, setiap sore bapaknya datang ke sini terus ngasih bimbingan kerohanian ini bagi mereka warga binaan yang awalnya saya yakin nggak akan mudah. Kenapa? Ya, jenengan kalau misal sudah pernah tahu warga binaan ini seperti apa sebelumnya, pasti mereka punya sifat awalnya males, nggak disiplin, males, berontak pasti. Nah, jadi kita harus pinter-pinter ngambil hatinya mereka supaya mereka sendiri punya rasa sungkan, mereka mau melakukan dengan ikhlas nantinya. Memang awalnya memang butuh paksaan. Di awal kegiatan memang butuh paksaan, tapi lama-kelamaan akan terbiasa dan akhirnya ikhlas. Nah, itu yang kita cari dari rehabilitasi. Dan yang pasti semua gratis Pak ya? Alhamdulillah semuanya gratis. Semua sudah ditanggung sama Kementerian Hukum dan HAM dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan lewat Direktorat Perawatan dan Rehabilitasi. Beliau kemarin juga sempat meninjau ke sini kok. Sempat datang ke sini. Tim rehab meninjau ke sini secara kelengkapan dari fasilitas dan juga memberikan sepatah dua patah kata selama mengunjungi di sini. Oke, terakhir Pak Bayu, seperti biasa pesan-pesan Pak Bayu buat teman-teman Broensis di luar sana yang masih menggunakan narkoba agar bisa berhenti menggunakan narkoba. Ya, ini saya akan sedikit memberikan cerita ya. Selama saya bekerja menjadi sipir bahasa kerennya. Jujur saya mempelajari banyak hal terkait warga binaan ini. Mulai dari background keluarganya, lingkungan yang mereka hadapi, sama potensi apa yang bisa mereka hadapi setelah keluar dari lapas. Menurut saya peran keluarga ini penting sekali bro. Penting sekali untuk mengkontrol putra-putrinya ini supaya mereka nggak terjerumus ke namanya narkoba. Nah ini bapak ibu yang di rumah tolong Bu supaya lebih memberikan atensinya kepada anak-anaknya ini biar mereka nggak less of attention ya, kekurangan perhatian. Ini bapak ibu harus mengkontrol penuh ini anak-anaknya, apalagi zaman sekarang
Ya kita tahu zaman-zaman edan katanya ya. Iya, jadi bapak orang tuanya para orang tua ini harus memberikan perhatian lebih. Jadi kita nanti tahu, oh anaknya berperilaku seperti ini karena dia memakai ini. Wah, ketika ketahuan langsung ambil tindakan. Nah, nggak cuma diem. Kalau sampean diem telat akhirnya anaknya keburu kecongok sama yang namanya kepolisian. Jadi itu sebenarnya bukan sebuah aib Pak ya malah. Bukan sebuah aib. Nah, jadi bahkan kalau misalnya jenengan punya tindakan yang tepat, langsung bawa ke rehabilitasi. Oke. Di rehab manapun ya, mau di dalam lapas maupun luar lapas, konsepnya sama. Mereka cuma pengen si residen ini clean and sober, bersih dan waras. Waras itu dimanapun itu. Waras dalam berpola pikir. Waras dalam berpola pikir, melakukan tindakan, bertingkah laku. Dia bisa menentukan kedepannya seperti apa. Itu. Karena jujur mungkin sulit bagi pecandu untuk kembali seperti itu. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Pak Bayu, terima kasih atas bincangnya, seru banget. Ya, maaf saya bajak lagi. Nggak apa-apa. Salam untuk semua pemirsa yang di rumah. Pak Bayu feeling? Good bro. Oke, Francis, terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.